Video ke-8. Kenapa membandingkan diri justru mengajukan proses perubahan? Rujukan Atomic Habit. Bagian start pembukaan. Langsung menyentil. Ada satu kebiasaan yang jarang kita akui, tapi sering menghancurkan proses perubahan kita. Membandingkan diri, bukan dengan siapa kita kemarin, tapi dengan hidup orang lain yang kita lihat hari ini. Dan anehnya, kita tahu itu tidak adil, tapi tetap melakukannya. Bagian 2, kita membandingkan di titik yang salah. Masalahnya bukan membandingkan diri. Masalahnya karena kita membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Kita melihat hasil akhir, padahal yang kita jalani masih bagian awal. Bagian 3, media sosial mempercepat ilusi. Di media sosial yang ditampilkan bukan proses panjang. Yang ditampilkan bukan proses panjang. Yang ditampilkan adalah potongan yang terbaik. Tapi otak kita memperlakukannya seolah itu gambaran utuh. Bagian 4, perbandingan menghancurkan ritme. Saat kita membandingkan diri, kita tidak lagi bergerak dengan ritme sendiri. Kita mulai tergesa, mulai ragu, mulai menekan diri. Bagian 5, ide inti buku. Setiap orang punya jalur. Buku ini menentukan satu hal penting, perubahan yang bertahan, selalu mengikuti jalur profesional, selalu mengikuti jalur personal, bukan profesional. Personal, bukan jalur orang lain. Bagian 6, contoh nyata. Bagi orang bisa melakukan hal yang sama, tapi mendapatkan hasil berbeda. Bukan karena salah satu lebih malas, tapi karena titik awal berbeda. Bagian 7. Kenapa perbandingan terasa menyakitkan? Perbandingan menyakitkan karena membuat kita merasa tertinggal. Padahal seringkali kita hanya berada di fase yang berbeda. Bagian 8. Perbandingan membunuh kepuasan. Saat kita membandingkan diri, progres kecil tidak lagi terasa cukup. Kita berhenti menghargai langkah yang sebenarnya sehat. Bagian 9, refleksi pribadi. Aku juga sering terjebak di sini, melihat orang lain lebih cepat, lebih rapi, lebih jadi. Dan tanpa sadar, aku mulai meremehkan prosesku sendiri. Bagian 10, kebenaran yang tidak nyaman. Kebenaran yang tidak nyaman adalah ini. Membandingkan diri tidak membuat kita maju. Ia hanya membuat kita kehilangan arah. Bagian 11, fokus yang benar. Satu-satunya perbandingan yang sehat adalah apakah hari ini aku sedikit lebih jujur dari kemarin? Kamu jawab ya. Bagian 12, perubahan butuh ruang tenang. Perubahan yang bertahan butuh ruang tenang, bukan tekanan terus-menerus dari hidup orang lain. Bagian 13, refleksi dewasa. Saat aku berhenti membandingkan diri, aku tidak jadi lebih hebat, tapi aku menjadi lebih stabil. Dan stabil jauh lebih berharga daripada terlihat cepat. Bagian 14, kedewasaan adalah berhenti balapan.
Kedewasaan bukan soal menang lebih cepat. Kedewasaan adalah sadar bahwa hidup bukan perlombaan. Bagian 15. Kita mengira semua orang mulai dari garis yang sama. Perbandingan terasa adil karena kita mengira semua orang mulai dari garis yang sama. Padahal tidak pernah begitu. Latar belakang berbeda, waktu berbeda, beban hidup berbeda. Bagian 16. Perbandingan memutus hubungan dengan diri sendiri. Saat kita terlalu sering membandingkan diri, kita berhenti mendengar kebutuhan kita sendiri. Kita mulai meniru, bukan memahami. Bagian 17. Proses tidak bisa dipinjam. Hasil bisa terlihat sama, tapi proses tidak bisa dipinjam. Kita tidak bisa melewati langkah yang belum kita jalani. Bagian 18. Kita terlalu cepat menyimpulkan diri kurang. Perbandingan membuat kita cepat berkata, "Aku kurang." Padahal seringkali kita hanya belum sampai. Bagian 19. Ide inti Atomic Habits fokus pada identitas. Buku ini menekankan satu hal penting. Perubahan yang bertahan tidak dibangun dengan mengejar hasil, tapi dengan membentuk identitas. Siapa aku yang sedang kubangun? Bagian 20. Identitas tidak perlu cepat, perlu konsisten. Identitas tidak terbentuk dalam semalam. Ia terbentuk dari keputusan kecil yang diulang, bahkan saat tidak ada yang melihat. Bagian 21. Perbandingan merusak identitas. Saat kita membandingkan diri, kita meragukan identitas yang sedang dibangun. Kita ingin meloncat ke hasil orang lain tanpa menjadi orangnya. Bagian 22. Refleksi pribadi yang tenang. Saat aku berhenti membandingkan diri, hidupku tidak langsung lebih hebat, tapi aku jadi lebih jujur pada ritmeku sendiri. Dan kejujuran itu membuat proses terasa mungkin untuk dijalani lama. Bagian 23. Kedewasaan adalah menjaga ritme sendiri. Kedewasaan bukan soal menang lebih cepat. Kedewasaan adalah menjaga ritme yang bisa kita pertahankan. Bagian 24. Perubahan sehat terasa tenang. Perubahan yang sehat jarang terasa menggelegar. Ia terasa tenang, dan ketenangan itu seringkali tanda kita berhenti berlari ke arah yang salah. Bagian 25. Kebenaran terakhir dari Atomic Habits. Kebenaran terakhir dari buku ini sederhana. Kamu, kamu, kamu yang nonton, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk berubah. Kamu hanya perlu menjadi versi yang sedikit lebih jujur dari dirimu sendiri dan mengulangnya cukup lama. Penutup akhir untuk sesi Atomic Habits.
Kalau aku harus merangkum semua refleksi dari buku ini dalam satu kalimat, mungkin ini: dengarkan baik-baik dan pahami. Hidup tidak berubah karena satu keputusan besar, tapi karena pilihan kecil yang kita ulang sampai menjadi identitas. Niat tidak cukup, motivasi tidak cukup. Yang bertahan adalah sistem, lingkungan, dan kebiasaan kecil yang jujur. Kalau kamu sedang berubah dan rasanya pelan, sepi, dan tidak mengesankan, mungkin itu bukan tanda gagal. Mungkin itu tanda kamu akhirnya membangun perubahan yang bisa hidup lama di dunia nyata. Setelah ini, kita akan pindah buku. Kita akan masuk ke refleksi tentang uang, keputusan, dan cara berpikir manusia dari buku berikutnya.